Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Cynthia Maudia Putri. Saya Trimujiana ingin mempresentasikan tugas UAS Pasar dan Lembaga Keuangan. Materi yang saya ambil yaitu pesan World Bank dalam stabilitas arus modal Indonesia, dampak terhadap perbankan dan lembaga keuangan non-bank, studi integrasi Bank Danamon dan DPLK BNI Simponi. Baik, saya mulai. Latar belakang, arus modal asing mendukung pembiayaan investasi dan pertumbuhan ekonomi, capital inflow memperkuat likuiditas, tetapi capital represi dapat menekan rupiah, harga aset, dan likuiditas. Indonesia perlu memperkuat perbankan, sekaligus memperdalam pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. World Bank berperan melalui informasi kebijakan pembangunan kapasitas dan mobilisasi modal swasta. Apa itu World Bank? World Bank adalah lembaga pembangunan internasional, fokusnya mencakup pembangunan institusi, infrastruktur, sektor keuangan, dan pengurangan kemiskinan. World Bank bukan regulator langsung bank atau lembaga keuangan Indonesia. Pengaruhnya melalui pembiayaan reformasi kebijakan, technical assistance, dan penguatan kapasitas. Mengapa stabilitas arus modal penting? Capital inflow menyediakan sumber pembiayaan bagi pemerintah, perusahaan, bank, dan pasar modal. Arus modal berlebihan dapat meningkatkan risiko operating dan harga aset. Capital outflow mendadak dapat menyebabkan tekanan nilai tukar, kenaikan yield, dan likuiditas mengetat. Karena itu, stabilitas arus modal lebih penting daripada sekedar mengejar inflow. Struktur sistem keuangan Indonesia. Sistem keuangan Indonesia masih dominasi sektor perbankan. World Bank mencatat sekitar 78% aset. Sektor keuangan berada pada perbankan. Pasar modal dan lembaga keuangan dan bank masih memiliki ruang pengembangan. Pendalaman pasar diperlukan agar sumber pembiayaan lebih beragam. Mekanisme pengaruh World Bank, reformasi sektor keuangan, kualitas regulasi dan tata kelola meningkat, pendalaman pasar, instrumen investasi semakin beragam, infrastruktur keuangan, transaksi dan pembiayaan lebih efisien. Mobilisasi modal swasta, modal lebih banyak diarahkan ke kegiatan produktif. Hasil akhirnya, kepercayaan dan kapasitas sistem keuangan meningkat. Reformasi sektor keuangan. Pada tahun 2025, World Bank menyetujui program kebijakan 1,5 miliar US dollar untuk mendukung investasi produktif dan berkelanjutan Indonesia. Program mencakup layanan keuangan digital, infrastruktur, kredit, pasar modal, dan pengelolaan risiko. Reformasi yang kredibel dapat menurunkan ketidakpastian investor. Dampaknya bersifat tidak langsung terhadap stabilitas arus modal. Pendalaman pasar modal. Pasar modal yang dalam dan liquid menyediakan alternatif selain kredit bank, instrumen meliputi saham, obligasi, SBN, reksadana, dan instrumen lainnya. Modal asing dapat diserap melalui banyak saluran. Diversifikasi sumber pembiayaan mengurangi konsentrasi risiko pada perbankan. Mobilisasi modal swasta. World Bank mendorong kebijakan yang meningkatkan kepastian dan kelayakan investasi. Perbankan regulasi infrastruktur dan informasi dapat menurunkan hambatan investasi. Modal swasta dapat diarahkan ke proyek produktif dan sektor prioritas. Efeknya adalah diverifikasi sumber pembiayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi. Dampak terhadap perbankan, reformasi kredit, dan infrastruktur meningkatkan efisiensi intermediasi. Pasar modal yang berkembang mengurangi ketergantungan pembiayaan pada bank, bank memperoleh lingkungan pendanaan dan transaksi yang lebih terderifikasi. Buffer modal dan likuiditas membantu bank menghadapi volatilitas arus modal. Contoh, Bank Danamon, total aset di 2025 sekitar 271,17,71 triliun rupiah. Dampak DPK sekitar 182,3 triliun rupiah. Kredit bersih sekitar 166,4 triliun rupiah. Laba bersih sekitar 3,97 triliun rupiah. LCR 158,9%, NSFR 117,9%, CAR 25,4%. Indikator menunjukkan posisi likuiditas, pendanaan, dan permodalan yang relatif kuat. Dampak terhadap non-bank. Pendalaman pasar memperluas pilihan investasi lembaga non-bank. Dana pensiun dan asuransi dapat menjadi sumber dana jangka panjang.
Pengembangan pasar modal membantu diverifikasi risiko. Pertumbuhan hasil disertai tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Contoh DPLK BNI Simponi. Total investasi di tahun 2025 sekitar 36,491 triliun rupiah. Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya sekitar 36,786 triliun rupiah. Portofolio mencakup deposito, SBN, obligasi, korporasi, sukuk, dan reksadana. DPLK menunjukkan fungsi investor institusional dalam menyalurkan dana jangka panjang. Capital inflow vs outflow. Inflow meningkatkan likuiditas investasi dan pembiayaan. Outflow dapat menekan rupiah harga obligasi atau saham, dan likuiditas risiko meningkat ketika modal portofolio bergerak cepat mengikuti sentimen global. Stabilitas membutuhkan pasar yang dalam, buffer lembaga keuangan, dan kebijakan kredibel. Analisis terintegrasi, World Bank, reformasi, dan pendalaman sistem keuangan. Reformasi, kualitas regulasi, infrastruktur, dan kapasitas pasar meningkat. Pasar yang kuat, kemampuan menyerap dan menyalurkan modal meningkat. Bank Danamon, contoh, intermediasi perbankan dengan buffer yang kuat. DPLK, BNI Simponi, contoh, investor institusional jangka panjang. Risiko yang perlu diwaspadai, volatilitas suku bunga dan kondisi keuangan global, perubahan sentimen investor asing dan student capital risk reversal, risiko nilai tukar pasar dan likuiditas kedalaman pasar yang belum merata, pertumbuhan investasi tanpa penguatan manajemen risiko dan tata kelola. Kesimpulan, World Bank mengaruhi stabilitas arus modal, terutama melalui pengembangan ekosistem keuangan, fokus reformasi sektor keuangan, pasar modal, investor institusional, infrastruktur, dan mobilisasi modal swasta. Perbankan memperoleh manfaat melalui efisiensi dan diversifikasi pembiayaan. Non-bank memperoleh manfaat melalui pilihan investasi dan dana jangka panjang. Stabilitas akhir tetap bergantung pada kebijakan domestik, kondisi global, dan manajemen risiko. Referensi terlampir. Referensi yang saya gunakan untuk materi ini, sekian presentasi dari saya dan terima kasih.